Ya, recording. Oke, silakan Pak, dilanjutkan. Halo Pak Gopur. Halo Pak Ranca. Ya, silakan Pak dimulai. Gimana kabarnya Pak Ranca? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat? Oke, ya sehat. Terima kasih. Syukur. Ya, alhamdulillah. Ah, Bapak kira-kira bisa kita ngobrol-ngobrol Pak malam ini? Bisa Pak, bisa. Bisa. Oke, baik Pak. Ah, ah, Bapak selama mengajar di SMK Negeri 2, kira-kira atau sesuatu yang menggejala di ini Pak perjalanan apa siswa Ya, misalnya Pak, dari ah, perkembangan siswa gimana, ada nggak Pak? baik. Dari apa yang saya alami Pak ya, sampai mulai dari ngajar awal pertama kali sampai dengan sekarang, itu kendalanya ialah banyaknya siswa yang sering sakit gitu ya, sering sakit atau sering izin, apalagi yang alpa gitu ya. Jadi em, ya saya nggak tahu ya penyebabnya apa gitu ya, mungkin ada kendala lain gitu kan yang saya tidak ketahui, atau memang mungkin ada riwayat penyakit misalkan ya. Orang tuanya juga eh, apa namanya, pada saat dihubungi misalnya lewat japri WA, dianya baru baru apa namanya, merespon begitu bahwa anaknya memang tengah demam, misalkan lagi sakit memang gitu, kayak gitu. Tapi ada juga yang Iya. siswanya itu yang tidak memberi kabar sama sekali gitu, ya. Em, mengenai ini kasusnya ialah mengenai kasus bully kemarin yang di kelas yang saya Iya. walikan gitu. Anaknya itu sampai nangis dibully kawannya, terus dia akhirnya sampai sekarang itu kayak ngilang aja gitu, gitu Pak. Ngilang aja maksudnya nggak masuk-masuk ya Pak? Iya, Nggak ngilang masuk-masuk tanpa atau kabar. memang memang sudah mengundurkan diri? Belum, anaknya itu apa namanya, eh, apa namanya, jadi si anak ini eh, punya orang tua, laki dengan perempuan. Nah, orang tua yang perempuannya itu masih mendukung anaknya di SMK 2 Pangkal Pinang. Tapi bapaknya itu, ibunya, bapaknya nggak dukung kalau dia keluar gitu. Ya gitu, jadi Hmm, kisahnya seperti itu. Bapaknya tidak mendukung anaknya keluar dari SMK hmm, 2. Karena mungkin, iya. karena pada saat ini kan sudah hampir 2 bulan, jalan 3 bulan ya pembelajaran. Berarti ada kemungkinan nanti em, dia itu nanti apa namanya, me- mengikuti pembelajaran itu dari nol lagi gitu, gitu Pak. Berarti siswa itu teridentifikasi ini Pak ya, apa kemungkinan bisa jadi mau keluar Pak ya, Ya, seperti itu. Ya, tapi kendalanya kan di orang tua, orang tuanya yang masih belum belum jelas. oke. Seperti itu Pak. Gimana ini langkah-langkah Bapak Ya. Pak untuk untuk me, apa memfasilitasi itu rencana Bapak dalam menyelesaikan masalah tersebut? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang saya lakukan ialah saya berkoordinasi dengan BK tentunya untuk menyikapi hal ini, dan saya Hmm. tidak mau masalah ini berlarut-larut.
Jadi saya akan mencoba untuk menghubungi orang tuanya karena eh, datanya itu yang dari PPDB provinsi ternyata sudah bisa ditarik gitu ya. Jadi saya sudah dapat datanya dan otomatis pada saat PPDB itu kan ada mencantumkan atau menuliskan nomor WA orang tua ya, gitu. Baik itu Ya. bapaknya atau ibunya kan. Nah, jadi saya akan mengkoordinasi dengan BK dan minta apa namanya Sherlock ya, Sherlock lokasi rumah anak itu di mana, siswa ini gimana, terus datang ke rumah atau istilahnya itu home visit ya, home visit untuk meminta kejelasan dari status anaknya ini yang sedang bersekolah di SMK 2 Pangkal Pinang. Itu mau kelanjutannya seperti apa gitu ya. Kalau memang anaknya mau keluar ya otomatis saya sebagai wali kelas akan merelakan anak itu gitu buat mengundurkan diri gitu atau pindah sekolah. Memang dari awal BK-nya juga sudah mengatakan, Pak, kalau anak ini nanti tidak tidak apa tidak tidak apa namanya tidak betah misalkan karena Dipasok ya perlakuan dan perundungan apa? itu kalau anaknya mau mundur ya silahkan gitu jadi nggak usah ditahan gitu kan katanya BK-nya seperti itu ya sudah Iya. kalau memang maunya seperti itu ya sudah nggak apa-apa saya akan tanda tangani surat Hmm. pengunduran dirinya atau surat dia pindah sekolah jadi dia harus mengulang lagi di apa di sekolah yang sekolah tujuan dia mau kemana gitu terserah dia gitu kan tapi bapaknya itu yang nggak setuju gitu jadi bapaknya itu juga Iya. memang harus dikasih pengertian sedemikian rupa supaya orang tuanya itu paham bahwa masalah perundungan ini masalah yang berat terutama masalah mental gitu kan jangan sampai nanti anak itu mentalnya rusak gitu di kelas itu gitu jadi Hmm. ngambang-ngambang terus bisa mungkin dalam seminggu nggak hadir terus tanpa tanpa kabar gitu kan ya atau alfa tanpa kabar tanpa keterangan nah seperti itu dan itu memang jadi presiden yang buruk atau akibat yang buruk untuk yang lain gitu jangan sampai kok si A ini bisa saya kok nggak boleh gitu nah jadi jangan sampai nanti ada opini seperti itu di kelas seperti itu Pak. Oh iya. Baik, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, ada enggak ini misalnya pemanggilan siswa misalnya ya ke ini, terus ketika ada itu ada nanti dikeluarkan surat SP1 misalnya SP seperti itu Pak. Nah, kalau sistem di SMK 2 seperti apa Pak Ranca? Untuk apa tuh, Kalau di mengatasi SMK masalah 2 seperti itu ini dia Pak. pakai Sistem sistem apa Pak? poin Pak sistem poin Poin. Oh iya begitu. poin itu Gimana maksudnya pakai ininya nilai Pak sistemnya? pakai angka Iya. ya Ya, sistemnya tuh pakai poin gimana ininya maksud saya Pak jadi misalkan mekanismenya? kalau batasnya kalau misalkan dia maksimalnya 250 poin di SMK 2 itu sudah Hmm. tercapai berarti nanti anak itu punya atau terindikasi untuk keluar dari SMK 2 lalu juga hal yang lain yang bisa Hmm. memberatkan dia nanti untuk bertahan di SMK 2 ialah misalnya dilihat dari sisi kehadiran, ya kan? Meskipun anaknya Ya. pinter, tapi kalau misalkan dia tidak sering hadir di sekolah, itu kan berarti memang dianya sudah tidak sanggup, gitu kan? Seperti itu. Atau juga Hmm. mungkin sering sakit-sakitan, gitu kan? Nah, itu kan untuk syarat bersekolah itu kan harus berbadan sehat, jasmani, rohani, gitu kan? Nah, itu kalau syarat itu tidak terpenuhi, sebenarnya itu dia sudah gugur secara otomatis sebenarnya gitu. Itu menurut saya sih, gitu Pak. Gitu. Jadi memang harus berkomitmen Oh, dari awal memang kalau ber memang mau sekolah ya sekolah benar gitu. ya. Berarti tidak ini ya, tidak apa istilahnya tuh kalau tidak tidak sama ya dengan sekolah saya. Gitu ya. Kalau sekolah saya tidak menerapkan poin tetapi sistem di panggilan 1, panggilan 2 misalnya kan terus
SP2, SP3 gitu kan, Ya, terus baru dikeluarkan. ya. Kalau ini kan saya melihat kan dari sisi Pak Ranca ini sebagai wali kelas melihat dari ininya aja si siapa korban aja, korban bullying aja. Tapi saya belum Ya. mendengar apa Bapak menginterview ataupun kira-kira mencari tahu nih Pak dengan teman-teman lainnya atau kawan sekelasnya yang kira-kira apa tuh memahami ataupun melihat kejadian-kejadian seperti itu, seperti bullying tersebut. Nah, kira-kira apa ininya Pak? Ketika Bapak melihat atau mendengar itu dapat menyimpulkan bahwa oh ini nih sudahlah, tidak usah diperpanjang lagi lah, sudah jadi sudah memang sudah harus dikeluarkan gitu kan. Tapi kan Bapak tidak melihat dari sisi teman-temannya Pak. Gimana itu Pak? Kalau teman-temannya justru suka apa namanya ya, suka mendukung gitu. Bahasanya kalau misalkan ada kawannya yang hina dia gitu kan atau mau bully dia, terus yang lainnya, gitu kan, sorak-sorakin dia, ya otomatis dia kan Tindakan tambah tambah down, tambah down juga gitu, tambah jatuh juga gitu mentalnya gitu. Nah, ya awal tindakan awal Bapak Pak. mulanya tuh dari ngolok-ngolok, Pak. Iya. Awal Ya mulanya tindakan dari Bapak gimana Pak? ngolok-ngolok kan masalah, hah? Tindakan Bapak kalau ketika Bapak mendengar oh bahwa kawan-kawannya malahan menambah lagi bullying itu, tidak menghentikan. Bapak tidak menghentikan. Iya, Pak. Ya pasti kan memang ada aktor intelektualnya di belakangnya itu kan. Pasti ada yang Hmm. pencetusnya pertama kali gitu atau ibaratnya kayak bosnya tanda kutip gitu kan ya. Dan anak itu Hmm. sudah dipanggil dan sudah kami berikan poin juga dan itu poinnya lumayan Hmm. gede Pak, 50 Pak ya. Hmm. 100 kalau nggak salah, Hmm. 100, 150. Iya 100 kalau nggak Hmm. salah ya. Ya, jadi Iya. poinnya tuh lumayan gede Pak, gitu. Hmm. Lumayan gede lah. Jadi karena memang Iya. akibatnya itu yang luar biasa menghancurkan menghancurkan mental dia dan besar Hmm. kemungkinan juga untuk menghancurkan masa depan dia juga gitu. Iya. Nah, itu jadi Ya berarti kan ini merupakan latar belakang Pak ya, latar belakang mengenai iya. kenapa anak itu ini salah satu kasus aja lah yang terkait dengan administrasi itulah. Jadi kita merujuk ke Hmm. eh, apa namanya bercermin ke belakang gitu. Jadi memang masalahnya Iya. itu ternyata bukan masalah yang kecil gitu. Iya. Ya berarti Demikian. kan Bapak sudah ada tanggung jawab Pak ya Ya, terhadap permasalahan ini. Iya, Bapak sudah memanggil yang si aktor intelektual pelakunya, kemudian ya, pelakunya juga sudah diberikan poin istilahnya punishment-nya, poin ya, sanksinya betul. 100 poin itu kan jadi sudah cukup berat kan hukuman Ya, pada si pelaku intelektual tuh Pak ya. ya, Tetapi kalau betul. dengan teman-teman yang lainnya gimana Pak? Kalau teman-temannya yang lain juga pada saat dua anak itu yang menjadi aktor intelektualnya Hmm? itu kan saya berpesan kepada mereka pas di ruang BK Hmm. itu kan ya, pas dipanggil saya Hmm. sama dan itu juga melibatkan apa namanya ada kalau orang tuanya sih belum ya, baru siswanya doang sih sebenarnya Iya. gitu. Baru orang Hmm. orang tuanya juga orang tua si pelaku yang pelakunya dua-duanya itu orang tuanya sudah dikasih tahu gitu, sudah datang dan sudah Hmm. memahami duduk persoalannya ya akhirnya mereka juga Hmm. memahami juga gitu dan menerima gitu putusan itu Iya. gitu. Karena memang itu dampaknya besar banget gitu kalau ngebully itu ternyata gitu kan. Sampai anaknya Hmm. sampai nangis, Iya. misalkan sampai anaknya nggak mau sekolah lagi dengan indikasi dia nggak pernah masuk ya kan tanpa tanpa Iya. kabar misalkan. Nah, itu sudah indikasi itu kalau anaknya itu apa udah rusak gitu di kelas itu tuh. Memang banyak Pak itu Pak di kelas saya tuh gitu kan. Ya. Nah, saya juga ini nih jadi apa tuh muncul rasa ingin tahu kalau sudah banyak seperti itu bagaimana menyelesaikannya Pak? Itu satu. Kemudian yang lainnya ini gimana nih? Apa pakai cara yang itu juga mau dikeluarkan semua habis lah dalam satu kelas Pak? Gimana Pak Raja? Ya ya kalau memang masih bisa dibina dibina Pak. Jadi gitu. Kalau Jadi tidak kalau bisa misalkan dibina kami masih bisa dibinasakan gitu ya. nasihati anak itu ya dinasehati saja dulu.
Tapi kalau misalkan anak ini yang dua ini sebagai kompornya gitu kan, kompor meleduknya bahasanya tanda kutip gitu kan. Nah, kalau memang merekanya ya jadi kita pengen anak itu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat gitu. Sebenarnya itu untuk efek jerah juga sih sebenarnya gitu. Jangan sampai nanti ini Iya. dilakukan pembiaran gitu. Begitu, Pak. Iya, artinya Bapak sudah ada tanggung jawab Pak ya terhadap apa permasalahan di kelas Bapak itu ya, walaupun memang masih ada lah, tetap tetap tidak bisa memungkiri ada beberapa kejadian-kejadian bullying yang masih terjadi Pak ya, tapi Ya, diminimalisir oleh Bapak dengan cara itu tadi, mencari ininya Pak ya, mencari apa? Mencari sumbernya, sumber masalahnya itu ya, yang terpenting Pak ya, Ranca ya. ya. Iya. Terus juga saya tambahin Cukup juga, Raja Pak, ada itu ini gimana? Ada lagi? saya tambahin sedikit sebelum selesai. Itu anak Ya itu silakan. saya Ya. minta kedua agen itu menjadi agen perubahan di kelas gitu. Jadi kalau ada bullying lagi, di Oh orang itu gitu. bertugas untuk mengatasi itu gitu. Jangan sampai ngebully lagi gitu. Maksud saya gitu. Oh, Gitu. bagus tuh Pak. Berarti itu tuh ini deh apa? Inovasi tuh, inovasi Ya. terhadap perubahan perilaku siswa. Bagus tuh Pak. Boleh di ini diterapkan di ini di sekolah-sekolah lain. Nah, itulah Gimana Pak Raja komitmen sudah saya ini sebagai belum? Kita wali kelas. ya. Oke, Sudah baik. cukup 15 menit? Sekarang Oke. 15 menit ya. Gantian. Oke, Ya. siap. Baik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan atau apa Bapak sudah bersedia untuk meluangkan waktu Pak Abdul, Pak Gopar, Pak Gofur maksudnya Ya. maaf. Siap. Em, Tujuan kita mengadakan pertemuan ini ialah untuk melaksanakan coaching ya dalam rangka untuk mencari solusi bersama terhadap permasalahan Ya. yang terjadi di kelas Bapak gitu ya. Hmm. Jadi Ya ini Pak. tujuan dari pertemuan kita. Lalu Ya. mengenai indikator keberhasilannya ialah dari pertemuan ini bagaimana Bapak nanti bisa melaksanakan ya atau membuat komitmen terhadap apa yang nanti sudah kita sepakati gitu selama eh, coaching klinik ini gitu. Gitu Pak ya. Ya, baik Pak. Ya. Oke. Baik, kita mulai Pak. Dalam lingkungan dalam keseharian Bapak mungkin ada yang eh, kendala apa gitu yang ditemui selama ini? Nah, ini ada salah satu anak saya kan sebagai wali kelas tuh di kelas 11 AK3. Oke. Ada salah satu anak ini, boleh saya cerita Pak ya? Sedikit. Oke, silakan Pak. Anak ini namanya Bintang Pak. Anak ini namanya Bintang. Dia ini sebenarnya anak yang sebenarnya biasa saja. Maksud saya dalam artian secara akademik biasa saja dan tetapi di luar akademik, non akademik dia banyak kegiatannya. Maksudnya dalam hal kegiatan-kegiatan di luar itu misalnya dia ini ikut dalam duta genre itu duta generasi berencana maksudnya. Itu salah satu istilahnya ambasadornya bagi BKKBN itu ya untuk promosi promosi keluarga berencana di masyarakat. Dan satu lagi yang saya tahu karena pernah terlihat dan memang dia ini adalah ikatan remaja masjid Kubah Timah. Nah, jadi dia juga ikut pengajian remaja masjid Kubah Timah. Jadi aktif sekali si anak ini aktif Oke. kalau di luar. Tetapi yang jadi permasalahan itu saking aktifnya dia terkadang meninggalkan jam pelajaran, kemudian juga tidak masuk sekolah itu ya, ada beberapa hari misalnya tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Tetapi ketika ditanya katanya ikut kegiatan BKKBN misalnya. Mana suratnya, surat resminya? Oh, enggak sempat Pak karena ini apa tuh dadakan acaranya seperti itu. Dan permasalahan lainnya yaitu
tugas-tugas yang sering terabaikan. Mungkin karena sibuk, karena banyak kegiatan, akhirnya si anak ini, si Bintang ini tidak mengerjakan tugas. Ada beberapa tugas-tugas mapel yang saya terima laporannya, dia belum ngumpul. Nah, itu Pak Ranca. Demikian Pak Ranca. Terus apa yang Bapak lakukan terkait dengan apa namanya temuan seperti itu? Ya, ketika saya mendapatkan informasi seperti itu, saya langsung meng-cross check, Pak. Cross check pertama ke anaknya, kemudian ke teman-temannya, teman-teman sekelasnya, ada nggak benar nggak bahwa Bintang ini pada hari yang dinyatakan dia tidak masuk, memang tidak masuk. Kemudian ada yang tahu nggak kemana dia, misalnya kan saya cari tahu dulu Pak. Saya cari informasi, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian saya tanyakan juga dengan guru mapel yang bermasalah dengan dia. Jadi saya tanyakan gimana Bu, tugas-tugas apa saja yang ditinggalkan, yang tidak dikumpul, kemudian apa saja permasalahan yang terjadi selama di kelas dengan Ibu. Jadi saya kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kemudian baru saya menyimpulkan. Dan memang benar, setelah saya menyimpulkan bahwa si anak ini memang sudah melanggar aturan sekolah. Dalam artian aturan sekolah yang dilanggar itu atau apa istilahnya itu kesepakatan kelas kami juga bahwa dia tidak masuk tanpa keterangan sehingga sering meninggalkan tugas kelasnya, tugas mata pelajarannya, tugas dari guru mapelnya. Jadi akhirnya banyak yang tugas-tugas itu belum dikumpulkan. Nah, jadi setelah saya tahu, maka saya panggil secara personal, secara pribadi dengan si anak ini, apakah benar Bintang kamu tidak masuk pada tanggal sekian misalnya kan, tanggal 5 September tadi misalnya. Oh iya Pak, benar Pak. Dan kamu ada ngirim surat? Saya ngirim surat Pak. Suratnya apa? Surat dari kantor ini, kantor BKKBN atau surat pribadi? Surat pribadi Pak. Kenapa surat pribadi bukan surat dari kantor BKKBN? Jadi saya ini Pak tidak sempat karena dari BKKBN-nya tidak sempat membuat suratnya, jadi saya juga tidak bisa mengirimkan. Akhirnya saya buat tulis sendiri katanya. Oh seperti itu. Jadi saya koordinasi dengan BK kalau kasus-kasus seperti ini bagaimana ininya ya, apa tuh solusinya. Jadi saya koordinasi dengan BK bahwa kalau kasus-kasus seperti ini, kalau tidak ada surat resmi dari instansi atau dari kegiatan-kegiatan yang bersangkutan, berarti dianggap tidak masuk alfa berarti Pak. Nah, itu Pak Ranca. Demikian. Jadi itu yang dilakukan Pak ya. Iya, ya itu langkah-langkah yang dilakukan. Jadi selama ini respon dari orang tua bagaimana? Kalau orang tuanya, saya pernah menelpon yang mengangkat ibunya waktu itu ketika ada dia satu kali tidak masuk, kemudian laporan dari BK bahwa suratnya itu ini surat dicurigai surat tangan sendiri palsu lah istilahnya bahasanya itu ya. Jadi saya mau konfirmasi itu ke orang tuanya bahwa benar tidak bahwa si Bintang ini sakit misalnya kan, kejadian waktu itu sakit, dalam surat disebutkan sakit, dan ternyata benar bahwa Bintang itu sakit. Memang tulisannya itu tulisan tangan Bintang kata ibunya, tapi memang benar sakit. Dikonfirmasi bahwa si Bintang waktu itu keadaannya dalam keadaan sakit, bukan kegiatan-kegiatan kemana-mana. Oh jadi seperti itu. Jadi saya tetap mengedepankan prinsip apa istilahnya itu berpikir positif Pak ya, positif dalam artian tidak menduga-duga, tidak berprasangka buruk dulu ya, tidak misalnya tuh lebih ke positive thinking dulu kepada siswanya. Nah, jadi ketika laporan seperti itu, pas konfirmasi dulu, cari tahu dulu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Itu demikian Pak Ranca. Oke, baik. Itu tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai rencana apa yang mau dilakukan ya tadi ya.
gitu Pak ya. Rencana kalau rencana sebenarnya sudah saya lakukan ini Pak. Rencana ke depannya ya tetap saya akan ini Pak, mengontrol bahasanya ini ya, mendampingi siswa tersebut supaya tidak melakukan hal yang ini lagi, yang di luar ini lagi ya, di luar aturan. Jadi akan saya pantau terus, kemudian saya bimbing dan istilahnya sedapat mungkin saya berusaha untuk tahu permasalahan si anak ini kan. Anak-anak yang memang ada masalah-masalah di kelas sudah saya kasih tanda lah istilahnya, saya kasih tanda dan penyelesaiannya itu juga sudah saya siapkan untuk seperti apa. Jadi untuk masalah bintang ini ya itu tadi permasalahannya kan karena sering tidak masuk dan tugasnya tidak selesai, maka saya push ininya tugas-tugasnya. Jadi ketika ketemu dia saya pasti tanya tuh, kamu kemarin tugas ini saya tahu kan ada tugas matematika kemarin sudah dikerjakan belum bintang? Sudah Pak. Benar, kamu sudah kumpul belum ininya? Sudah Pak. PR jadi saya agak lebih cerewet dan strict dalam menanyakan tugas-tugas dia, karena rata-rata guru yang dia tidak masuk itu memberikan tugas dan dia tidak ngumpul, maka saya harus mencari ini ya, istilahnya tuh mencari tahu kan tugas-tugas apa saja yang belum dikumpulkan dan saya memberitahukan kepada bintang, dan jawaban dari si anak itu rata-rata sudah dikerjakan katanya ya. Tapi tetap saya akan tanyakan balik dengan guru yang bersangkutan apakah memang benar sudah dikerjakan atau ini saja kan si anak saja. Itu Pak. Jadi tetap saya kontrol Pak. Perjalanan ke depannya tetap saya kontrol, tetap saya bimbing, tetap saya akan kolaborasi dengan orang tua maupun dengan guru BK dan teman-teman sekelasnya supaya si anak ini tidak terlampau jauh, karena baru semester ganjil kan ini kan, masih banyak kesempatan untuk ini ya, untuk memperbaiki diri gitu. Demikian Pak Ranca. Baik. Berikutnya saya mau menanyakan mengenai bentuk pertanggungjawaban, Pak. Bentuk pertanggungjawaban yang Bapak lakukan terhadap masalah ini ke sekolah. Apa bentuk pertanggungjawaban secara tertulisnya seperti apa? Kalau bentuk pertanggungjawaban yang lisannya ya saya sudah melakukan inilah istilahnya tuh nasihat ya, kemudian melakukan istilahnya budaya positif, kemudian hal-hal yang dikaitkan dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas bahwa dia tidak seharusnya berlaku seperti itu, karena kita ada kesepakatan kelas bahwa tidak boleh tidak masuk kalau tanpa keterangan gitu kan. Nah itu. Jadi saya selalu mengingatkan kembali keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita di dalam kelas, kemudian juga saya selalu mengingatkan juga tugas tentang jawab siswa di dalam kelas itu, bahwa kalau tugas siswa ya belajar ya, dan kalau hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan pengembangan pribadi, misalnya ya, ada ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan yang mengasah soft skill-nya di luar, misalnya ikut kegiatan-kegiatan apa yang positif di luar, saya tetap perbolehkan, saya tetap izinkan. Akan tetapi dengan aturan yang sudah jelas dan sudah berlaku di sekolah kita. Jadi tetap ada surat izinnya, tetap ada surat tugasnya. Kalau memang ada surat tugas dari instansi yang dia ikuti ya saya akan izinkan gitu kan. Tapi kalau tidak ada ya berarti dia dianggap alpa. Dan saya ingatkan, usahakan setiap kegiatan-kegiatan dia yang di luar itu setelah jam sekolah. Nah, jadi tanggung jawab saya sebagai wali kelas
mengingatkan Pak, mengingatkan, selalu memberitahukan hal-hal yang positif dan penting bagi kehidupan dia di masa depan misalnya kan. Jadi mengingatkan bahwa kegiatan-kegiatan itu kalau bisa di luar jam sekolah, setelah habis pulang sekolah misalnya, atau libur sekolah Sabtu atau Minggu misalnya kan. Jadi tidak mengganggu pelajaran sekolah. Itu Pak tanggung jawab saya sebagai wali kelas. Demikian Pak Ranca. Iya, tadi kan Bapak menceritakan banyak hal ya. Hmm. Tapi itu kalau pertanyaan saya tuh sepertinya belum dijawab Oh dengan gitu. terarah gitu ya. Maksudnya eh, Mm-mm. tadi Bapak bercerita tentang lisannya saja ya. Tapi mengenai Ya. pertanggungjawaban Bapak sebagai wali kelas misalnya itu kepada pihak Mm-mm. sekolah itu bagaimana? Mungkin ada berita acara gitu misalkan yang harus diketahui oleh si anak misalkan dengan membuat seperti semacam surat pernyataan atau perjanjian begitu. Hmm. Gimana, Pak? Oh itu pasti Pak. Oh itu pasti. Seperti saya sampaikan dengan Pak itu bahwa sekolah kami itu ada ininya, ada tahapan-tahapan dalam memperlakukan siswa yang bermasalah, terutama dalam ini ya, Oke. dalam bimbingan konseling. Jadi wali kelas juga bertanggung jawab terhadap permasalahan siswa di kelas bersama dengan BK, kolaborasi, dan juga kepala sekolah serta pihak sekolah yang terkait. Jadi kalau Bintang ini sudah, kalau saya tidak salah, pada kelas 10 kemarin dia sudah mendapatkan SP1, peringatan 1. Jadi soal peringatan 1, dan sudah mendapatkan teguran lisan juga, baik itu secara pribadi dari saya maupun dari BK, dari Pak Asto yang guru BK, dan juga kalau ini lagi diproses SP2 Pak. SP2 ini sedang kami proses kalau seandainya memang dia tidak berubah perilakunya yang sering tidak masuk gitu kan, sering tidak masuk tanpa keterangan yang jelas. Jadi tapi belum selesai prosesnya, itu masih berlangsung. Jadi kami masih wait and see. Ketika ada hal-hal yang memang dia tidak berubah, maka tetap kami akan panggil anaknya Bintang dengan orang tuanya juga. Kami akan adakan fasilitasi di ruang BK. Permasalahannya kita pecahkan bersama, kita cari solusinya bersama-sama, bagaimana anak ini supaya tidak lagi lakukan yang di luar ini sih, yang di luar jam sekolah. Maksudnya itu dia boleh saja, tapi jangan pada jam sekolah. Itu Pak Raja. Yang kita Oke. Ya. kritisi sekarang ini kan dia ini keluar itu ikut kegiatan itu pada jam sekolah, tetapi tidak ada surat izin dari instansi yang terkait itu. Demikian Pak Raja. Oke, siap. Baik, sesi coaching kita sudah selesai dan Ya, terima kasih atas kesediaan Pak Gopur dalam melakukan sesi coaching ini dan baik. ini sudah waktunya ya berarti ya, sudah habis ya. Iya kayaknya. Pak Raja, Ya, halo. Kita halo. ini kan satu koci, kemudian gantian enggak? Gantian, tadi kan sudah diproses ngerekam sekalian jadi panjang. Oh berarti kita enggak usah lagi ini ya, berubah lagi berarti ya. Iya. Karena tadi Ya kan sudah memang saya memang coach ya, langsung ya berarti kita ya. ya Nggak usah tadi kan dipotong lagi. pertama kan Bapak jadi coachingnya Ah, kan, ah, coachingnya ya. Nah gitu, iya, saya jadi coachingnya iya, apa coachingnya yang kedua, Bapak jadi coaching gitu kan. Ya ganti-gantian iya, gitu. iya. Nah, makanya Berarti makanya kadang-kadang ini juga 20 Pak, menit. kita kan Oh, ya kalau memang mau waktunya jelas sih memang diputus gitu kan. iya. Diputus-putus. Jadi ada Ya, dua tapi dua termin enak gitu. enak ini aja lah, nggak apa-apa lah. Kita kan langsung aja lah. Yang penting kan ini Iya. nantinya pas ininya bisa di-download lah dari Pak ini.
Oke. Google Drive-nya. Baik, ini saya stop recording dulu ya. Kegiatan kita Oke, sudah stop. selesai. Terima Ya, kasih atas waktu dan baik. kesediaan Pak Gopur. Saya stop Ya. recording.